Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi wisata di Pasuruan selama ini masih didominasi kawasan alam. Di antaranya wisata Gunung Bromo, Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, air terjun Kakek Bodo, Petuk Truno, Grojogan Limo, dan lain sebagainya. Jika berkunjung ke Pasuruan, kurang lengkap jika tidak berwisata religi. Karena di Pasuruan terdapat makam ulama besar yang dikenang dan dihormati karena jasanya menyebarkan Islam serta perjuangannya bagi masyarakat. Makam-makam tersebut dirawat, dijaga, serta diziarahi hingga saat ini. Beberapa di antaranya dikunjungi banyak peziarah dari dalam dan luar kota bahkan luar Pulau Jawa. Makam-makam tersebut menjadi destinasi wisata religi sekaligus sumber rezeki bagi warga sekitarnya. Makam Kiai Haji Hamid Pasuruan. Destinasi wisata religi pertama yang populer menjadi tujuan para peziarah adalah makam Kiai Haji Abdul Hamid di kota Pasuruan. Lokasinya terletak di jantung kota, tepatnya di belakang Masjid Jami Al-Anwar, di kawasan alun-alun kota Pasuruan. Destinasi ini menjadi primadona dan setiap hari ratusan hingga ribuan peziarah berkunjung ke makam Kiai Abdul Hamid yang diyakini sebagai seorang waliullah dan terkenal akan karomahnya. Banyak masyarakat percaya dengan berdoa di sana akan membawa keberkahan. Sekitar Masjid Jami Al-Anwar juga dihiasi 12 unit payung hidrolik ala Masjid Nabawi di Madinah yang menambah daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, saat malam hari gemerlap lampu warna-warni menambah keindahan suasana kota. Anda yang ingin memborong oleh-oleh juga dapat membelinya di pedagang kaki lima atau PKL dan pertokoan sepanjang jalan yang tidak jauh dari makam Kiai Hamid. Makam Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf. Makam Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf berada satu kompleks dengan makam Kiai Abdul Hamid. Ia merupakan guru dari Kiai Abdul Hamid yang dipercaya sebagai waliullah dan digelari sebagai ahlan bil Quran atau ahlinya Al-Quran. Gelar tersebut disematkan karena hafalan, bacaan, serta pemahamannya tentang Al-Quran. Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf berasal dari desa Gurrof, Hadramaut, Yaman. Orang tuanya adalah pasangan Habib Syekhon bin Ali bin Hashim Assegaf dan Ruqayyah binti Muhammad Mankushi yang dipercaya seorang waliullah dan tokoh besar di zamannya. Habib Ja'far ke Indonesia untuk menimba ilmu sejak usia 21 tahun dan sempat kembali ke Mekah pada usia 40 tahun sebelum kembali lagi ke Indonesia untuk berdakwah. Selama hidupnya diisi dengan dakwah berpindah-pindah tempat hingga pada akhirnya menghabiskan sisa umurnya untuk berdakwah di Pasuruan. Habib Ja'far mendirikan majelis zikir dan hizib di Pasuruan. Majelis ini terus berlanjut hingga sekarang dan tetap diteruskan oleh cucunya Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Ja'far Assegaf. Habib Ja'far terkenal sebagai sosok ulama yang sabar dalam memberi nasihat dan bimbingan sehingga kerap berperan menjadi juru damai antara sejumlah pihak yang berseteru. Selain oleh anak dan cucunya, perjuangan dakwah Habib Ja'far semakin meluas karena dua muridnya menjadi ulama besar, yakni Kiai Abdul Hamid dan Kiai Mas Imam bin Thohir, Pasuruan. Makam Mbah Ratu Ayu atau Syarifah Khadijah. Destinasi wisata religi kedua di Pasuruan yang juga sering dikunjungi peziarah adalah makam Syarifah Khadijah atau yang dikenal sebagai Mbah Ratu Ayu atau Mbah Ratu Ibu. Lokasi makamnya berada di Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, berada di pinggir Jalan Raya Poros jurusan Pasuruan, Surabaya. Mbah Ratu Ayu merupakan keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin, masih memiliki hubungan darah dengan Mbah Ratu Ayu dan tahun lalu sempat berziarah ke makam tersebut. Lokasi makamnya bersebelahan dengan rest area Swadesi yang berada di jalan raya dan menjadi pusat produk UMKM khas Pasuruan, seperti busana bordir, souvenir.
Akses untuk menuju komplek makam Mbah Ratu Ayu sangat mudah karena berada tepat di halte tempat transit kendaraan travel bus antar kota antar provinsi dari arah Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi, Bali. Makam Mbah Slagah. Destinasi wisata religi Makam Mbah Slagah juga termasuk lokasi wisata religi terkenal di kota Pasuruan. Mbah Slagah yang memiliki nama asli Mbah Hasan Sanusi adalah seorang mubalik atau penyebar agama Islam di Pasuruan dan terkenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Mbah Slagah membantu Bupati Pasuruan pertama Raden Surgo mengusir Belanda yang masuk melalui jalur pesisir pantai utara wilayah desa Mayangan. Mbah Slagah berjasa dalam membangun Masjid Jami Al-Anwar Kota Pasuruan. Lokasi makam Mbah Slagah berada di Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, di pinggir selatan Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan. Makam Mbah Sakarudin. Wisata religi selanjutnya adalah makam Mbah Sakarudin yang merupakan ayah dari Mbah Slagah sekaligus pendiri Masjid Jamik Pasuruan. Kompleks makamnya berada di Desa Kebon Candi, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Mbah Sakarudin juga merupakan ulama penyebar agama Islam di Pasuruan, terutama di wilayah Pasuruan sisi timur. Di komplek pemakaman Mbah Sakarudin juga berjajar makam para ulama Pasuruan lain, termasuk makam dari Guru Syaikhona Muhammad Khalil Bangkalan. Lokasi wisata religi makam Mbah Sakarudin ramai dikunjungi wisatawan, terutama menjelang bulan Ramadan hingga akhir bulan puasa. Makam Mbah Soleh Semendi. Sedikit bergeser ke arah timur dari makam Mbah Sakarudin, terdapat makam Mbah Semendi atau yang bernama asli Mbah Soleh, ulama yang dikenal sakti dan suka bersemedi. Karenanya terkenal dijuluki Mbah Semendi. Mbah Soleh Semendi merupakan putra dari Sultan Maulana Hasanuddin, seorang ulama dan pejuang dari Banten. Ketika Banten tengah bergejolak dalam melawan penjajah, Mbah Soleh pergi bersyiar menyebarkan Islam di Pasuruan. Mbah Soleh memiliki anak, Mbah Sakarudin dan cucunya adalah Sayyid Hasan Sanusi atau Mbah Slagah. Mbah Soleh Semendi sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Pasuruan. Ia sebagai salah satu pendiri pondok pesantren Sidogiri Pasuruan yang masih terus melanjutkan kegiatan dakwah pendidikan hingga sekarang ini. Mbah Soleh Semendi terkenal dengan karomahnya yang bisa mengobati orang sakit, selain memang mengembangkan ilmu ketabiban atau kedokteran secara Islami. Salah satu cerita karomahnya adalah mengatasi wabah lepra yang menyebar di Winongan kala itu. Lokasi makam Mbah Soleh Semendi berada di Dusun Bandaran, Desa Winongan Lor, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Makam Said Syarif Arif Segoropuro. Sedikit bergeser ke pesisir utara wilayah timur Kabupaten Pasuruan, terdapat makam Said Syarif Arif, atau lebih dikenal masyarakat sebagai Mbah Arif Segoropuro. Lokasi makamnya berada di Desa Segoropuro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, tepatnya sekitar 2 km dari jalur Pantura yang menghubungkan arah Surabaya, Pasuruan dan Banyuwangi. Mbah Segoropuro merupakan anak dari Mbah Ratu Ibu atau Sayyidah Khadijah. Adapun ayahnya bernama Syekh Abdurrahman Basyaiban dimakamkan di Komplek Pemakaman Sunan Gunung Jati, Cirebon. Mbah Arif Segoropuro merupakan murid sekaligus menantu Mbah Soleh Semendi, yang kemudian memberinya mandat berdakwah di Desa Segoropuro. Mbah Said Syarif Arif juga terkenal karomahnya dengan salah satu cerita pernah memindahkan padepokannya menjauh dari bibir pantai. Ia dalam cerita itu harus memotong pohon-pohon besar demi mendirikan pondok. Namun setelah pondok dibangun, proses belajar mengajar para santrinya terganggu oleh suara deburan ombak. Suara deburan ombak itu dianggap mengganggu para santrinya lantaran mengalahkan suara Mbah Arif Segoropuro. Karenanya, Mbah Arif Segoropuro bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin memindahkan padepokannya lebih menjauh dari pesisir laut. Namun setelah berhasil, Mbah Said Arif justru merasa bersalah. Karena menganggap kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doanya, ia senantiasa menangis dan memohon ampunan dan menyadari kekurangan serta kehilafannya sebagai manusia.
Cerita itu kemudian menjadi cikal bakal kawasan tersebut sebagai Desa Segoropuro, yang merupakan akronim dari Segera Caluk Pangapuro. Hingga kini Padepokan Mbah Arif Segoropuro terus ramai peziarah dari seluruh penjuru Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Demikian kiranya dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.